Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa berjumpa lagi mengkaji kitab Al-Hikam bersama Ustadz Kiai Haji Azhari Dipokusumo di kaidah atau di bab yang ke-14 sekarang, Ustaz. Yang kemarin 16. Iya. Iya ta, iya. Iya. Monggo nanti bisa disimak, barangkali ada pemaparan beliau yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Ya, untuk mempersingkat waktu langsung saja kepada beliau Ustadz Kiai Haji Azhari Dipokusumo. Waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, setelah beberapa pekan kembali Allah mempertemukan kita dalam rangka memastikan keadaan Allah betul-betul kita ketahui, kita mengenalnya lebih dalam. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal tidak ada cinta. Kalau nggak kenal ya beda, lewat gitu. Tapi kalau kenal tak sayang maka tak cinta. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 2 pekan yang lalu qadarullah hujan sangat deras sekali ya, sehingga diliburkan oleh LKI, dan malam ini adalah yang seharusnya disampaikan pada saat 2 pekan yang silam. Kita memasuki hikmah yang ke-16, agak panjang tapi sebenarnya ringkas ya. Agak panjang namun ringkas.
Di sini disebutkan kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi adhara kulla syai'in. Bagaimana keadaan Allah itu tertutupi. Ayyahjubahu itu Allah itu gagal kita pahami sebagai zat yang menciptakan. Maka pertanyaannya, bagaimana mungkin kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala itu digambarkan tertutup. Wa huwallazi adhara kulla syai'in, padahal Allah lah yang menampakkan setiap sesuatu. Pertanyaannya yang sama juga, jawabannya wa huwallazi zahara bi kulli syai'. Tadi azharo itu artinya menampakkan. Allah lah menampakkan sesuatu, bagaimana dia bisa tertutup? Sekali lagi ini perlu dipahami bahwa Allah secara zat insya Allah akan kita lihat nanti di akhirat, di surga. Insya Allah kita akan melihatnya. Bukan kita melihatnya di dunia, itu enggak. Jadi makna tertutupnya Allah itu, tertutupnya bahwa Allah itu menguasai segala sesuatu itu kita sadari. Paham ya maksudnya ya? Kita sadar betul bahwa Allah lah yang menampakkan langit, bumi, bulan, dengan semua macam planet yang mengitari, Merkurius, Neptunus, macam-macam, tanah, laut, udara, wa fi anfusikum, nah gitu ya. Maka ada ayat di dalam surat Fussilat berbunyi begini, ayat yang ke-53, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sanurihim, kami maksudnya Allah, nurihim, sanurihim, akan kami perlihatkan, him, kepada mereka, ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi yang diperlihatkan oleh Allah itu bukan wujudnya Allah, tapi tanda-tanda adanya Allah adalah ada pada penciptaannya, gitu maksudnya. Maka di sini disebut bagaimana mungkin Allah itu tertutupi. Tertutupi bukan berarti kita melihat Allah, enggak. Melihat zat itu tidak, tapi melihat kekuasaan Allah tuh kok iso-isone tertutupi, padahal Allah lah yang menampakkan segala sesuatu. Nah ini maksudnya gitu ya. Fil afaq, di segala ufuk. Jadi ufuk itu kan batas horizon antara kemampuan fisik kita, mata, di dalam melihat jarak pandang terjauh, gitu ya. Di balik bumi, bulatnya bumi ini kan kita nggak tahu seperti apa. Matahari sekarang posisinya di mana, itu hanya dipahami oleh orang-orang yang ahli, gitu ya. Hanya dipahami oleh orang-orang yang ahli. Di segala ufuk itu Allah tunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Bukan Allah ada pada saat itu, enggak.
Nah ini yang menarik, wa fi anfusikum, dan pada diri, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka, pada diri kita. Apa pada diri kita? Ya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada dahi, ada mata, ada telinga, ada hidung, mulut. Itu yang terlihat dulu, yang terlihat dulu ya, mulut, tangan ya, kemudian kaki, alat vital untuk reproduksi manusia yang physically ya, fisik. Wa fi anfusihim, yang tidak mungkin bergerak kalau Allah tidak kasih sesuatu yang tidak terlihat, yang namanya nyawa. Dikasih oleh Allah nyawa ketika kita masih berupa janin di usia 3 bulan di perut ibu, dengan proses yang menakjubkan menjadi sebuah bayi kecil. Pada usia 9 bulan kehamilan, ada yang 8, ada yang 7 prematur, bahkan ada yang mundur 9 bulan. Masing-masing sudah ditentukan waktunya. Lahirlah kita di tanggal di mana kita lahir, di harinya, serta tempat, diberinya nama, gitu ya. Yang lahir pertama kali pada umumnya menangis, tetapi kedua orang tua tersenyum. Cerita tentang Dajjal itu lahir itu ketawa, orang tuanya menangis. Menangisnya ini karena dia sedih ditakdirkan melahirkan sosok di akhir zaman berupa zat yang akan menimbulkan kekacauan di muka bumi. Dia yang ditakdirkan melahirkannya. Ketika kita lahir, semua tanya bapak ibu kita. Bapak ibu kita gembira, alhamdulillah lanang, gitu ya, alhamdulillah betul, gitu ya. Jadi anak soleha, nek lanang jadi anak soleh kan gitu. Dengan perjalanan waktu semakin besar, jadilah kita bisa berjalan, bisa menganalisa, berpikir. Semuanya itu adalah tanda kekuasaan Allah. Maka disebut wa fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum, sampai betul-betul gamblang bagi mereka annahul haqq. Tafsir tentang hu di sini adalah Al-Quran ya, yang menjadi jembatan antara kita dengan Allah langsung dengan kalam, sehingga Al-Quran itu dikatakan sebagai kalamullah al-munazzalu ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal muta'abbadu bitilawatihi. Dia adalah merupakan Al-Quran, perkataan Allah, ucapannya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika kita membacanya dinilai sebagai ibadah. Panjang, kita nanti akan membahas huruf-huruf itu. Memang Islam itu sangat presisi, sangat rinci, detail ya, akurat penjelasannya. Disinilah kemudian kita mengerti Allah berbicara kepada kita tentang juklak, juknis, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, ya apa carane ngelampai urip teng alam dunya ya.
Bagaimana kita akan memungkasi kehidupan kita di akhir hayat kita dengan husnul khotimah itu, tata caranya sudah dijelentrehkan oleh Allah panjang lebar, baik melalui Al-Quran maupun melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada Profesor Zainuddin, semoga Allah memanjangkan umur dan menjaganya, salah satu dosen di perguruan tinggi Surabaya. Dia bercerita, dia itu diundang oleh seseorang yang tidak mengakui hadis Nabi, menolak, bukan mengaku, menolak. Kita menyebutnya ingkarus sunnah, tapi nggak mau disebut ingkarus sunnah, itu nggak mau. Pokoknya sing bener itu hanya Al-Quran. Hadis aku ora percaya, bukan sekedar tidak percaya, saya menolak, katanya begitu. Diundang sengaja tidak disebutkan waktu, terus tempatnya di mana, yang penting nanti dijemput, ya. Dan hanya sendiri, jadi kayak mau diculik seperti presiden sopo kayak Madura, orang Madura, ya. Memang nauzubillah min dzalik, ini dajjal betul ini, ya. Kayaknya mau kayak perang dunia ketiga ini. Semoga Allah menyelamatkan kita, ya. Kita kembali kepada ingkarus sunnah tadi. Jadi, tapi ini bukan diculik, diundang resmi. Intinya diskusi tentang Al-Quran. Jadi patokan kita Al-Quran, titik. Kenapa hadis nggak mau dipakai? Karena dia baru ditulis 200 tahun setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Karena ada larangan untuk menulis hadis Nabi, gitu ya. Sebagaimana dulu Abu Bakar juga tidak setuju ada penulisan Al-Quran, tapi setelah diyakinkan oleh Umar bin Khattab, akhirnya Allah membukakan hati Abu Bakar As-Siddiq untuk menyetujui hal itu. Nah, cerita tentang penolakan hadis ini singkatnya adalah bahwa bagaimana mungkin Anda menjalankan ibadah maghrib ini tadi kalau hanya berdasarkan Al-Quran. Bisa dipahami nggak? Nggak ada itu tata cara. Mulai antum cari dari ayat pertama sampai An-Nas, itu surat Al-Fatihah, itu nggak ada. Ini dari mana? Allahu Akbar. Sampai diakhiri dengan salam. Ada Al-Fatihah, kemudian ada macam-macam itu nggak ada itu. Herannya mereka sholat dengan cara sholat yang pada umumnya kaum muslimin lakukan. Nah, itu nggak terdapat dalam Al-Quran, adanya di dalam hadis. Nah, inti cerita dalam diskusi itu adalah mereka menolak azab kubur. Sayangnya, ya nggak sayangnya, memang sengaja Profesor Zainuddin Hafizahullah itu tidak menyebut siapa tokoh ini, tapi aku ngerti, saya tahu, cuman saya juga nggak mau ngasih tahu karena berharap berubah. Ini masalah aib ke prinsip, tapi sudahlah, ini etika antar guru, ya. Jadi kalau kita menyelisihi pendapat seseorang dan itu bisa menusuk kepada muruahnya, dijaga, ya, dijaga. Nah, akhirnya Ustadz Zainuddin ini simple. Apakah Anda hafal doa yang biasanya dilakukan oleh Rasulullah ketika sebelum salam? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar wa min fitnatil
Masihid Dajjal wa min fitnatil qabri. Kamu itu nggak percaya fitnah kubur, tapi minta perlindungan kepada Allah tentang kamu itu nggak percaya azab kubur, tapi minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Iku memang profesor ya, Profesor hadis ya akhirnya mumet dewe iku sing jarane tokoh kuwi mau ya. Insyaallah antum sudah tahu kira-kira modelnya kelompok mana ini ya. Kita nggak usah tunjuk hidung, yang penting Al-Quran dan Sunnah itu adalah merupakan dasar hukum kita yang mengantarkan kita paham tentang keberadaan Allah, karena memang Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Kalau hadis itu ma'udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi min qaulin, berupa perkataan, au fi'lin, atau perbuatan, au sifatin, au takririn, atau rekomendasi pembiaran, au sifatin, atau sifat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nanti pembahasannya panjang ya tentang hadis ini. Tidak semua hadis itu bisa dipakai, khususnya di dalam permasalahan ibadah. Jika ternyata hadis itu lemah, lemah pun ada dua. Ada yang lemah karena rawinya tidak bersambung. Maksudnya piye tidak bersambung? Jadi begini, sebelum hadis itu sampai kepada kita, para pencatat hadis, kita sebut saja salah satunya Bukhari. Bukhari itu namanya Abu Muhammad bin Ibrahim bin Ismail ya, bin Mughirah bin Bardisbah, kita sebut itu aja. Itu pencatat hadis. Ketika dia mencatat, dia mendapatkan hadis itu dari seseorang, dua, dari seseorang yang lain, dari sahabat, dari tabi'in, dari sahabat, dari Nabi. Setiap orang ini diteliti tentang satu, apa namanya, ininya, ingatan, dobit namanya, dobit. Jadi dobit itu ibarat kalau ngomong satu aja dia ingat terus, kata itu nggak akan berubah, baik itu kata, kalimat, atau khutbah Jumat misalnya. Dari mulai jam 11:30 sampai jam 12 itu persis, nah kui dobit. Orang Arab umumnya menguasai, dikenal sebagai orang yang mudah hafal. Itulah kenapa Al-Quran diturunkan di Jaziratul Arabiyah. Sehingga ada anekdot yang mengatakan orang Arab kalau masuk pasar telinganya ditutup, karena dia khawatir apa yang ada di dalam pasar itu jadi hafal semuanya. Nah, repot kan gitu. Anekdot ya, anekdot itu cerita lucu. Itu menunjukkan kualitas orang Arab, memang dipilih oleh Allah bahasanya dan kemampuannya yang rata-rata ingatannya kuat. Satu, kedua adalah dari sisi performa atau integritas, suluk, kepribadian. Jadi di samping otaknya adalah, kalau bahasanya Habibie, otak Jerman, brilian, atau otak Jepang. Ada aja yang dibuat menunjukkan tingkat kecerdasan. Kemudian apa, integritasnya, sulukiyahnya, akhlaknya tuh akhlak Mekah. Hatinya hati Mekah, otaknya otak Jerman. Nah, itu kualifikasi yang hanya dimiliki oleh sahabat Nabi SAW dan tabi'in.
Ini jadi bahasa hadis ini ya. Tapi nggak apa-apa ya. Wawasan. Jadi begitulah kemudian hadis ini akan diterima dengan 5 syarat. Yang pertama, sanadnya bersambung. Apa itu sanad? Sanad itu silsilatul rijal al-musilatul lil matan, rangkaian para rawi yang sampai kepada matan. Apa itu matan? Ma yantahi ilaihi sanadu minal kalam. Intinya perkataan Nabi. Rangkaian para rawi dari mulai di atasnya Bukhari, kemudian di atasnya lagi tabi'ut tabi'in, tabi'in sahabat. Nah, itu harus nyambung. Nabi hidup semasa dengan sahabat, sahabat hidup semasa dengan tabi'in, tabi'in hidup semasa dengan tabi'ut tabi'in. Begitu seterusnya harus hidup semasa. Nggak boleh satu generasi hilang, tiba-tiba sahabat ketemu sama tabi'ut tabi'in, ini tidak mungkin. Maka hadis itu pasti lemah karena tidak bersambung, gitu ya. Ittisalus sanad. Yang kedua tadi sudah dijelaskan, dhabtur ruwat. Otaknya otak cerdas, ya. Ingat sesuatu itu selalu ingat. Yang ketiga adalah turwat. Rawinya adalah orang-orang yang memiliki integritas moral yang sampai digambarkan, pernah saya ceritakan, Imam Ahmad ketika ingin memastikan hadis ini dari seorang rawi yang jujur. Dulu untuk mencari rawi ini, para pencatat itu beli kuda, nabung dulu, kemudian beli bigol atau kuda atau onta sekendaraan waktu itu. Kemudian dia dengar kalau si fulan itu pernah mengatakan dari Nabi begini. Ini dia dengar dari mana nih? Untuk bertanya tuh dia harus pergi kira-kira ke Surabaya atau paling dekat mungkin ke Gresik atau Tuban sini ya. Pakai kuda. Kuda ya Pak, bukan PCX. Ya. Sampai di sana kepetuk wonge. Tapi sebelum dia menemui orang tersebut, dititeni sih perilakunya. Ternyata ditungguin, dia keluar. Yang mau dimintai keterangan niki wonge kaya opo jane. Metu saka omahe, bawa satu mangkok. Kemudian dia keluar sambil ngetuk-ngetuk mangkok itu. Sehingga binatang peliharaannya, kita sebut saja ayam, itu mendekat. Begitu mendekat, piringnya ditaruh, sendoknya ditaruh, ayamnya diambil, dibawa masuk. Semua aktivitas ini dipantau oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad nggak langsung ke rumahnya, Mas, nggak. Imam Ahmad lihat piringnya kosong. Wah, kata Imam Ahmad, kalau sama binatang dia mbujui ngene iki, saya jadi ragu-ragu apa betul dia menyampaikan dari Nabi gitu ya. Satu tekan Tuban pakai kuda, bukan PCX. Dure PCX apa? Sing gede-gede gitu ya. Ini iya, sejauh itu mendapati gitu, mundur. Karena dia tidak melihat ini nggak pantas ini bawa hadis Nabi, dia bohong. Paham ya? Jadi rawi itu harus ingatannya kuat, juga harus performanya atau integritasnya atau moralnya harus jujur. Imam Ahmad nggak mau, wah bahaya ini ya. Nggak jadi dia ngambil hadis dari orang. Dicatatlah dalam catatan kalau orang ini menipu ayam. Untuk jarh, jadi ada ilmu jarhu wa ta'dil. Jarhu itu artinya mencacati seseorang dalam rangka memastikan bahwa itu dari Nabi atau bukan.
Kalau dia cacat, dia tidak layak membawa hadis Nabi, gitu loh maksudnya. Jadi yang sampai kepada kita, termasuk sholat kita ini, semuanya insya Allah sahih, minimal hasan. Jelas ya. Terus yang keempat adalah adamu syudud. Adamu syudud itu tidak boleh janggal. Maksudnya gimana Ustaz? Gak boleh bertentangan dengan yang lebih kuat dalilnya. Tidak boleh bertentangan dengan Quran, terutama juga tidak boleh bertentangan dengan yang lebih sahih. Yang kelima adalah tidak boleh adamu tidak boleh adanya penyakit. Ilat itu maksudnya kesalahan kata, bahkan huruf. Di sebagian para ahli hadis hurufnya memang harus seperti apa yang diucapkan oleh Nabi. Maka kalau Anda semua mendengar Quran bersanad, itu insya Allah benar. Coro bacanya Quran itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi mungkin ilat kita nih rada angel ya. Saya tuh termasuk sering dikritisi sama anak saya itu, bacaannya itu masalah dot gitu. Insyaallah ya. Tapi alhamdulillah nggak banyak yang dikritisi. Jadi tapi tak titeni betul ini. Nah, ini tentang ilmu hadis yang tadi ditolak. Jadi sejauh dia memenuhi 5 syarat, maka dia sah, namanya sahih. Kalau dia mungkin hafadzatin istilahnya di sini aja, enggak ya ora pati ya dobit tapi ya agak-agak lupa sitik-sitik kan. Itu namanya hasan ya. Nah, Al-Quran aman daripada penelitian screening ini seleksi ya, seleksi. Maka insya Allah hadis sudah mendapat ijma, kesepakatan para ulama, ditetapkan sebagai bagian daripada sumber hukum di dalam Islam. Maka siapa yang menolak hadis tapi dia masih sholat, jadi dia tidak konsekuen, karena semua sholat kita itu menggunakan hadis, tidak ada dia ada menggunakan. Apalagi dia anti nggak percaya azab kubur. Kalau salah satu kiai yang cukup populer di Bojonegoro ya, Kiai Anwar Zahid, semoga Allah menjaga dan melindungi. Ini kiai saya senang ini ya, lucu gitu loh ya. Meskipun ada ya, namanya manusia ada kekurangan dan kelebihan, tapi ada manfaatnya di situ. Tentang metode dakwah, dia bilang begini, ya ora percaya azab kubur ya ora apa-apa ya, tapi kowe aja salat gitu loh. Karena kalau kamu sholat, kamu pasti mengerti tadi itu, yang itu tuh Pak, doanya itu tadi ya. Min azabil qabri wa min fitnatil dajjal. Enggak percaya azab kubur kok minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Ini namanya dia enggak konsekuen. Ya, beberapa tabi'in mewajibkan ya, karena Dajjal ini sesuatu yang niscaya pasti muncul. Ibnu Tawus itu salah satu tabi'in itu bilang begini, mendapati anaknya itu nggak baca doa yang antum bilang sunnah itu ya, suruh ngulangi sholatnya dari awal, coba ulangi sholatmu dan baca itu sebelum salam. Memang tidak wajib, tapi betapa dahsyatnya akhir zaman itu, seolah-olah kejadiannya nanti besok. Maka dia tidak mau anaknya tidak berdoa tentang hal itu. Ini tadi gitu ya. Tapi
Mungkin orang yang menolak azab kubur tuh dia nggak hafal juga bisa jadi, tapi ini ceritanya tentang dia juga baca masalahnya dia itu baca, kan lucu jadi nggak konsekuen ya. Jadi itu tadi ya, kita kembali kepada surat Fussilat ayat yang ke-53. Maksudnya Allah akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Ya, fil afaq, di segala sudut-sudut jagat raya yang bisa ditatap oleh mata panca indera mata ini. Wa fi anfusihim, bahkan pada diri mereka. Hatta yatabayyana, sampai gamblang lah lahum, bagi mereka, annahu, bahwa Al-Quran itu al-haq, benar. Ya, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid, apakah tidak cukup? Ya, di situ disebutkan, apakah tidak cukup bagi mereka bahwa Allah itu atas segala sesuatu itu menyaksikan, termasuk apa yang kita saat ini lakukan. Nggak cukupkah kalau Allah itu maha menyaksikan segala sesuatu? Nah, maka Allah perlihatkan, maka di sini disebutkan azhara kulla syai'in. Bagaimana mungkin kekuasaan Allah yang sebenarnya itu sangat begitu nyata terlihat begitu gamblang dengan bagaimana cara Allah memperlihatkannya melalui segala sesuatu. Ya macam-macam, antum sebut apa saja semuanya adalah ciptaan Allah, gitu ya. Wa kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai', wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai', wa huwa alladhi dhahara li kulli syai'. Ada bi, ada fi, ada li, lam. Ya. Apa maknanya di sini? Wahwal, bagaimana kekuasaan Allah yang begitu jelas, cetawelo-welo itu tertutupi, padahal Allah ya zahir. Wahwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ya, Allah itu nyata bersama segala sesuatu. Jadi kalau kita lihat, coba antum melihat laut gitu ya, yang sedang gelombangnya baratan, atau antum sedang berlayar di atas kapal di ayun-ayun gelombang. Pada saat itu antum pasti nyebut, nek sampean itu londo, oh my god. Nek sampean Jowo, Gusti Pangeran, ngoten nggih. Nek sampean itu orang Indonesia, ya Tuhan. Nek santri, ya Allah, ngoten niku. Itu menunjukkan fitrahnya manusia itu ya memang bertauhid. Ini ngertine nek pas ada ombak, masalah ngono lho, atau untune loro. Lah itu iya toh. Coba antum sakit gigi, bohong kalau nggak antum panggil Allah. Segono lho. Ini adalah tanda. Jadi rasa sakit kita bersama Allah. Wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai', dan dia begitu nampak pada, tadi bi, dengan, bersama ya, pada segala sesuatu. Maka fi anfusikum wa fi anfusikum afala taqilun, pada dirimu sendiri masa kamu nggak tahu sih? Nah, kira-kira bahasa kita gitu ya. Menolak bagaimanapun kita di kondisi kritis, pasti kita memanggil Allah, pasti sudah. Wa huwa alladhi dhahara li kulli syai',
Li itu artinya karena. Adanya Allah, adanya benda itu karena Allah. Nah gitu ya. Banyak sekali intinya bahwa Allah adalah apa? Sababul sabab, sumbernya segala sesuatu ini, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengantarkan jembatannya berupa kalamnya, yaitu Al-Quran, yang saya sebut sebagai petunjuk pelaksanaan hidup, petunjuk teknis hidup, yang disebut kemudian gamblangnya Islam. Sehingga waman yabtagi ghairal islami dinan, siapa yang mencari Islam sebagai tata cara hidup, ya, waman yabtagi ghairal islami dinan fala yuqbalalah, ora ditompo, masih yo apik ya, baik, tapi tidak diterima. Perbuatan baik Abu Thalib terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasang badan untuk Nabi, itu tidak berguna bagi Abu Thalib, karena di akhir hidupnya dia tidak la ilaha illallah. Ini disebutkan miftahul jannah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Wah, bahagia sekali kita ini. Kita selalu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Sebanyak itu pula beban amal soleh kita, semakin berat timbangan di akhiratnya nanti gitu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini dikasih nadanya siapa? Arifin Ilham. Nek keliru dilurusi Pak Budi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jangan nadanya yang didengar, tapi resapi makna yang terucap. Ngeten. Kadang nadanya enak tenan, lali kalau substansi daripada ucapan itu memberatkan timbangan amal soleh gitu ya. Nah ini perlu kita latih, perlu kita biasakan. Dan Allah itu wujud dalam pengertian tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka ketika Musa minta melihat Allah, ya, kamu nggak bisa melihat ya gitu loh secara fisik, tapi kamu akan lihat nanti kalau gunung itu masih ada di tempatnya, kan gitu ya. Berarti apa? Kamu tidak bisa melihat. Akhirnya gunung tidak mampu. Tajallinya Allah itu baru mau urung teko baru gunung nggak mampu, hancur, sehingga Nabi Musa pingsan, tersungkur jatuh pingsan, sadar langsung la ilaha illallah gitu ya, seperti itu. Kalau gunung itu masih di tempatnya gitu, tapi kan akhirnya hancur. Itu menunjukkan kekuasaan Allah. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima ayat Al-Qaswa, ontanya Nabi itu sampai mbrek gitu loh.
menunjukkan bobotnya Rasulullah tuh langsung berat sekali. Ambiu itu. Meskipun setelah itu masih bisa berdiri lagi. Itu menunjukkan betapa ayat-ayat Allah ini, satu saja ayat Allah dihina, jutaan membanjiri Jakarta. Dan kita berharap Allah melihat kita ketika kita di sana karena cinta kita kepada Al-Maidah 51. Masih ingat ya? Kejar-kejaran, delik-delikan karo polisi kan gitu toh waktu itu. Saiki wis dadi kanca meneh kan. Pancene konco dari dulu Pak, cuman pas acara itu rodok sengitan karena beliau sedang menjalankan tugas negara untuk mengamankan kita sing nesu ngono gitu ya. Gimana apa kadang maunya kita itu kan sampai Pak Dani ketangkap. Udah ngerasain gas air mata kan pada ini ya semua ya. Ternyata gas air mata itu waduh perih sekali. Ada gel tuh apa ya Mas, kayak pasta yang kalau Pepsodent kan warnanya kelihatan putih tapi ini bening, itu ada di apotek. Saya udah dikasih tahu oleh dokter. Begitu kita tanya ke apotek ternyata sudah diborong oleh polisi. Kalah cepet awake dhewe iki. Nah itu ya, itu lebih efektif dari Pepsodent ya. Kalau waktu itu kita nggak bawa, udah habisin. Kalau waktu itu kita nggak bawa air, wah ya repot itu, karena untuk membersihkannya harus pakai air. Nah itu untuk melemahkan demonstran yang ngamuk ya. Jadi nggak ngamuk kita, cuman sudah melewati batas waktu. Ini si pemilik ijazah asli ini diampiri neng istanane ora metu ya kan, disewani sama rakyatnya nggak keluar, ditungguin. Nah karena waktu batasnya udah lewat, semprot. Wah semprot kan wanyel, disemprot ya gitulah ya, masa akhirnya Habib Rizik semua mic itu dipegang sama dia. Khawatir kalau mic ini jatuh ke tangan laskar jek nom-noman itu langsung serbu, akhirnya chaos. Nah ini dia menjaga jangan sampai chaos. Nah itu apa, kenang-kenangan zaman dulu ya zaman dulu beberapa waktu tahun yang lalu. Jadi semuanya ini singkat cerita ini panjang saja. Jadi intinya adalah semua benda apapun dan pada diri kita di ufuk sana itu memperjelas ya bahwa Al-Quran itu memang petunjuk dari Allah. Dan Allah disebutkan di sini, belum cukupkah ya kalau Tuhanmu itu adalah yang atas segala sesuatu itu menyaksikan, termasuk menyaksikan kita duduk di sini untuk menelusuri betapa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo diadzani dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Monggo sekarang waktunya tanya jawab, silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Monggo Bapak Budi. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan beliau Ustaz Kiai Haji Azhari Debakusuma. Monggo angkat tangan. Ibu-ibu. Ya, sambil menunggu Ustaz, saya ingin bertanya. Ya. Bab tentang tadi yang antum jelaskan tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu kan menunjukkan sebuah eksistensi dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ya. Pertanyaan saya Ustaz, dengan kemajuan ilmu pengetahuan, itu orang mengetahui bahwa entah 5 tahun akan datang atau mungkin 10 tahun akan datang akan terjadi umpamanya gerhana atau sesuatu hal yang menakjubkan lah. Pertanyaan saya adalah, berarti apakah orang-orang seperti ini ngerti keinginan Allah Subhanahu wa taala Ustaz sebelum sesuatu hal itu terjadi? Koyok di didikte lah gitu loh maksud saya. Iya. Oke. Pertanyaan ini mengingatkan kita tentang bagaimana tarjih Muhammadiyah menetapkan hisab. Karena hisab itu jelas dalilnya ada di dalam Al-Quran. Sehingga semua penanggalan ini adalah bagian daripada apa yang diisyaratkan di dalam Quran itu. Karena kita dibekali akal untuk mampu menghitung, dan itu terrekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Adada sinin wal hisab, jumlah tahun dan perhitungan. Ada hitung-hitungannya, ya.
inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Isna ihdata 12 bulan itu adalah tentang angka, ya, tentang fenomena ritme siklus pergeseran pergerakan bulan yang bisa dihitung, bukan mendahului Allah. Allah sudah ngasih tahu, kamu bisa hitung gitu loh. Nah, maka kenapa Tarjih Muhammadiyah memilih ini? Hisab itu dasarnya, meskipun ru'yatul hilal tetap juga bagian daripada metode bagaimana kita mengenal awal dari tiap bulan hijriyah yang ditandai dengan munculnya hilal. Nah, ini sebentar lagi Ramadan ini ya, sudah hampir 30-an 8 hari atau 40 kurang lebih lah, hampir sebulan setengah lagi kita mudah-mudahan masih gesang bisa menikmati kembali berkahnya bulan Ramadan. Dan seperti biasa aktivitas di masjid ini ya akan tetap berlangsung seterusnya. Nanti akan ada pengumuman dari Ustadz Hambal tentang hal ini. Jadi itu nggak masalah, nggak mendahului Allah ya, karena Allah sendiri sudah menyebutkan. Dan kenapa kamu tidak berpikir, kenapa kamu tidak berakal gitu? Maksudnya dipacu kita untuk menggunakan anugerah Allah berupa akal itu untuk adadasinina wal hisab, menyebutkan bilangan-bilangan tahun dan perhitungannya, begitu ya. Dan ini bukan perkara gaib bisa dihitung, sehingga satu hal yang tidak bisa dihitung oleh manusia, ini ada informasi akan terjadi megatrust. Megatrust itu gempa bumi skala di bilangan 9 skala Richter yang menyebabkan tsunami Aceh. Itu akan terjadi ya, akan terjadinya iya, tapi di sini tidak seperti perhitungan bulan yang memang sudah bisa urutin gitu loh, maksudnya ritmenya sudah kita bisa tahu, habis ini mesti angkanya nanti selisih dengan pergeseran sekian. Tapi untuk megatrust ini hari, tanggal, bulan dan jam nggak ada yang tahu ya. Kenapa? Karena memang ya itu hanya Allah yang tahu gitu loh. Manusia hanya bisa memperkirakan tetapi tidak bisa menetapkan. Potensinya ada, bergesernya lempeng ini per 100 tahun katanya begitu. Waktunya kayaknya sih sudah deket ini, cuman tanggalnya nggak tahu. Nah itu ya. Nah kita dalam hal ini diperintahkan untuk mengambil sebab keamanan. Apa sebab keamanan? Di antaranya early warning system. Pemerintah sudah membuat sistem peringatan dini. Jadi kalau ada gempa, laut surut, maka kita dikasih waktu minimal kurang lebih kira-kira 30 menit untuk segera mengambil lokasi tertinggi. Di mana lokasi tertinggi di sini? Dulu yo nggak muat ya toh. Dulu itu cilik puncake. Paling ya di Gunung Kendil jejer kono baris semua sak sedayu ya. Lah kelas kelem ya sedayu jadi segoro ya. Monggo pertanyaan berikutnya. Ada lagi? Cukup ya, kita akhiri dari saya demikian apa yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekeliruan ya. Sebelum nanti ke materi yang ke-17, nanti saya akan review tentang yang ini di pekan yang
ke genap ke 2 pekan setelah ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, berjalan dengan lancar. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya dan bisa melaksanakan ya, ilmu yang kita dapatkan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.